Oke, jadi ada hijab Masa and the Bear ya memang ya? Emang ada yang kayak gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Hey. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Dan kalian pasti langsung autofocus ke sebelah saya. Nah, ini adalah episode yang akan cukup sensitif tapi menyenangkan di saat yang bersamaan ya, karena saya akan ngebahas sesuatu yang ini sebenarnya isu lama ya, bisa dibilang purba bahkan ini ya, isunya ini tentang pengenaan atau penggunaan hijab di tempat umum, di tempat di keramaian dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang seperti ini udah terjadi lama banget. Tentang pelarangan penggunaan hijab, tentang ada yang justru malah memperbolehkan, tapi orang yang dipaksa, yang disuruh menggunakan malah nggak mau, yang gitu-gitu ya. Nah, buat ngebahas itu, ya aku udah kedatangan satu teman ngobrol yang pas nih kayaknya nih ya. Bukan tokoh agama, bukan ahli hukum juga, tapi ini adalah orang yang menggunakan hijab. Ya, kita mau tahu bagaimana perspektif dia sebagai orang yang menggunakan hijab, dan kebetulan juga sedang ada di program yang mempromosikan penggunaan hijab. Nah, udah bersama saya nih Mbak Cira, Putri Hijabfluencer Kaltim 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng kan lu? Cira nama lengkapnya Cira atau ada nama panjangnya lagi? Nama panggil Cira. Jadi nama lengkap itu Cici Rahmadani. Cici Rahmadani. Wah, terdengar seperti nama-nama Sunda itu ya. Orang Sunda? Bukan orang Sunda. Oke, tapi akronimnya bagus ya, Cira gitu. Gampang diingat gitu. Cira, tadi seperti yang aku bilang di awal, isu-isu di luar sana yang sedang hangat terakhir itu di Jogja ya. Di Jogja ada beberapa guru, koreksi kalau saya salah, guru dan kepala sekolah yang harus dinonaktifkan gara-gara mengeluarkan aturan untuk semua siswa itu wajib menggunakan hijab. Ternyata di dalam sana mungkin ada yang non-muslim atau yang tidak nyaman. Bukan tidak nyaman, bahaya juga nih, takut juga saya ini. Mungkin kurang serak lah kalau menggunakan hijab. Mungkin tidak sesuai dengan preferensi agamanya, atau mungkin bahkan alasan-alasan lain. Nah, menurut Cira gimana? Sebagai Cira, boleh tahu kapan pertama kali pakai hijab? Untuk pertama kali pakai hijab itu SMP kelas 1. SMP kelas 1? Iya. Oke, apa yang men-triggernya itu apa? Apakah disuruh orang tua atau apa? Awalnya untuk bocah ya, masih bocah itu pasti ada arahan dari orang tua. Oke. Tapi memang udah niat. Udah ada niat. Cira lihat sana Cira ya, biar teman-teman lihat. Udah ada niat. Oke. Apa yang bikin Cira pengen pakai hijab? Pertama, untuk awalnya niat pakai hijab itu karena ada salah satu pemain film. Pemain film itu yang pertama berhasil mencuri perhatian saya. Wah, pakai hijab nih. Biasanya kan FTV itu yang cenderung rambutnya terurai, cantik. Tetapi ternyata memakai hijab lebih anggun gitu. Ada juga ya? Iya. Oh, siapa itu? Nicholas Saputra? Bukan. Namanya Jihan. Oh, Jihan. Iya. Itu tahun berapa tuh berarti? Itu di tahun 2012. Dan sampai hari ini nggak ada jeda itu Cira pakai hijab terus tuh selama 2012? Alhamdulillah. Mandi juga? Enggak. Oh, enggak. Iya. Oke, berarti justru motivasinya datang dari diri sendiri selain diarahkan orang tua ya. Benar. Nah, terus menurut Cira gimana melihat ada fenomena di luar yang kemudian dipaksain, ada yang mau pakai hijab juga ada ya kan, cerita belum lama ini di Paris gitu, di sebuah negara di Eropa lah pokoknya ya, mau pakai hijab tapi dilarang karena dianggap berdekatan dengan isu-isu terorisme misalnya. Nah, kalau Cira ngelihat yang kayak gitu gimana menurut Cira? Sebenarnya kalau dari situ kembali ke diri sendiri ya. Karena menempatkan diri itu lebih penting juga. Ketika kita tidak diterima dalam suatu kondisi, mungkin kita bisa beralih ke kondisi lain dengan tetap mematuhi syariat Islam seperti itu. Tapi ini gokil ya. Cira, BTW Cira kuliah di mana?
Saya dari Politeknik Negeri Samarinda. Polnes Samarinda, Polnes lagi nih teman-teman nih. Kita pernah beberapa kali ngobrol sama teman-teman dari Polnes. Tapi Cira ini sebenarnya saya bilang di awal tadi, ini isu yang sebenarnya agak sensitif dia bicarain ya. Tapi kan Cira tadi pakai dari 2012 sampai dengan hari ini berarti sudah sekitar 10 tahunan ya. Apa yang bikin Cira senang dan gak senang pakai hijab? Pakai hijab seneng gak seneng pasti ada ya. Oke. Untuk gak senengnya dulu. Nah, gak senengnya. Misalnya apa? Karena saya di jurusan pariwisata, ada industri yang harus memang tidak boleh mengenakan hijab. Oke, misalnya? Itu. Misalnya di dunia perhotelan. Nah, mungkin pada tahu juga ada beberapa hotel yang memang melarang karena ada bintangnya, Kak. Ada bintang 5, bintang 3 yang itu memang secara internasional. Siap. Tapi Cira nggak takut ya? Misalnya suatu hari aku pengen berkarir di hotelier gitu, pengen jadi hotelier. Artinya ada larangan itu gimana tuh menurut Cira? Dari Cira pribadi ya, ketika dilarang otomatis Cira harus konsisten dengan hijab. Mungkin ada karir lain yang disiapkan Allah untuk Cira misalnya. Kalau di industri perhotelan mungkin kita bisa di bagian marketing, bisa di bagian belakang, mungkin memang tidak di depan. Tapi orang di belakang layar mungkin lebih berhasil ya daripada orang di depan layar. Bagus. Ini kalau kalian lihat nih di belakang sana tim kreatif kita lagi nunjuk-nunjuk diri sendiri nih ya. Nah, itu kan kalau dilihat secara aneh ya, tadi nggak enaknya ya? Iya. Nggak enaknya. Kalau enaknya apa misalnya? Nyamannya apa? Kalau nyamannya pastinya kalau menggunakan hijab itu hati lebih adem ya. Hati lebih adem. Kemudian juga kita lebih dihargai. Lebih dihargai. Kenapa? Karena kita kan notabene di Indonesia ya. Di Indonesia itu muslim banyak. Ketika kita dilihat berhijab, orang yang berniat buruk jadi tidak berniat buruk ketika kita mengenakan hijab. Oke. Nah, ini isu tentang pelecehan seksual di perempuan kan, di kalangan perempuan juga lagi mulai jadi sorotan juga. Berarti menurut Cira hijab ini juga bisa selain menutup aurat juga di saat bersamaan menjadi pelindung begitu ya? Benar, jadi tameng diri sebenarnya. Jadi tameng. Tapi ini pertanyaan yang ini Cira, pertanyaan yang sebenarnya agak-agak julid ya, nggak panas. Sebenarnya panas sama enggak itu tergantung orang ya. Tergantung orangnya. Iya, tergantung orang. Memang panas, tetapi kalau kita memang konsisten, hijab ini sebenarnya adem loh. Sebenarnya adem. Iya, jadi kita mensuges diri. Saya kepikiran mau mulai pakai hijab ini. Jangan ya. Jangan. Adem ya? Adem. Gitu. Tapi ada treatment khusus nggak sih? Misalnya kan kalau kita pakai hijab, cewek maksudnya ya, teman-teman cewek pakai hijab, kan rambut pasti ada treatment khusus. Nah, kalau Cira sendiri gimana? 12 tahun loh, itu lama loh. Ya. Kan kita kegiatan pakai hijab itu di luar ruangan, kadang di rumah, dan di rumah itu kan ada juga yang bukan mahram ya. Kan di kamar kita tidak berhijab. Nah, pasti ada treatment khusus, pakai sampo yang cocok sesuai dengan kulit kepala seperti itu, conditioner. Kita tetap juga merawat rambut. Iya. Oke. Menurut Cira lebih mudah mana? Ketika pakai hijab atau nggak pakai hijab ngerawat rambutnya? Lebih mudah pakai hijab. Kenapa? Karena debu nggak kena di rambut kita, jadi kita lebih sehat kan juga rambutnya, seperti itu. Siap. Menarik. Tapi kalau secara bisa dihitung budget deh ya. Misalnya budgetnya sampo hijab khusus sama sampo yang di luaran gimana? Sama aja, Kak. Budgetnya sama aja? Oke. Mungkin Mbak Agnes Monica mau pakai hijab? Bercanda. Ya. Kalau Cira sendiri melihat hijab itu berarti semata-mata hanya dari segi religiusnya Islam, Muslim, atau ada yang lain? Sebagai sarana untuk dakwah misalnya, sarana untuk menyuarakan aspirasi perempuan atau gimana? Menurut Cira? Memang pondasinya itu religi ya. Memang syariat Islam, hijab. Dari perspektif lain, sebenarnya hijab ini fashion loh, Kak. Hijab fashion? Nah, ini gimana nih? Gimana tuh? Karena seperti ini, mungkin rambut kalian curly-curly, itu lebih unik, lebih cantik. Tapi ketika kalian mengenakan hijab, lebih elegan. Fashionable juga, kita nggak tertinggal, seperti itu. Ada pangsanya sendiri? Ada pangsanya sendiri. Nah, ini menarik nih, saya juga kepikiran ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu, sempat heboh di media sosial tentang satu brand hijab. Yang kalau nggak pakai itu,
nggak keren lah pokoknya gitu. Banyak KW-KW-nya gitu. Nah kalau Cira sendiri, apakah misalnya mau pakai satu brand hijab itu, apakah pakai itu terus atau nggak apa-apa lah pakai semua merek, yang penting tetap menutup kepala gitu. Kalau Cira sendiri gimana sebagai? Kalau dari Cira pribadi Kak ya, semua merek itu sama. Oke. Sebenarnya tingkatan kualitas harga memang ada, tapi ketika kita memakai hijab dengan sama seperti model-model sebelumnya, model-model tren, itu sama aja sih menurut Cira. Sama aja. Iya. Oke, jadi merek-merek nggak terlalu ini ya. Enggak. Tapi kalau pakai yang mereknya bagus juga lebih bagus juga dong. Lebih bagus juga. Oke, halo BS. Coba tahu bisa sponsor gitu maksudnya. Ini masih kosong ini. Nah, ini dari tadi nih si Cira pakai apa nih namanya? Selempang. Selempang. Tulisannya Putri Hijab Fluencer Kaltim 2022. Apaan itu Putri Hijab Fluencer? Putri Hijab Fluencer itu dari katanya itu ada 4 poinnya Kak. Oke. Tanpa kita sadari, yang pertama itu ada putri. Putri itu siap. yang melambangkan seorang wanita yang berperilaku baik dan juga anggun. Putri adalah melambangkan perempuan yang berperilaku baik dan anggun. Beda sama Putri yang itu berarti ya. Yang lagi viral itu. Beda. Oke, lanjut. Kemudian ada kata hijab yang dari tadi kita bahas Kak. Oke, siap. Hijab ini bukan hanya sebagai penamaan ya, penamaan benda untuk kita pakai secara sakral untuk seorang wanita juga, tetapi menurut Cira, hijab ini adalah citra. Pertama citra, kemudian jati diri seorang wanita muslim, dan benda yang tidak untuk dipermainkan. Oke, nggak bisa dipermainkan. Iya. Terus influencer. Influencer ini bagaimana cara kita sebagai seorang putri hijab mampu menginfluencer, mengubah pola pikir, berdampak positif bagi sosial media dan juga masyarakat. Oke, berarti berat ya? Iya, Indonesia lebih berat lagi nih Kak. Ada kata Indonesianya itu karena identitas kita ada di Indonesia, kemudian ada ragam dan budaya, dan juga kita tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Gokil. Putri Hijab Fluencer Kaltim. Nah kan Cira tadi bilang Indonesia. Nah, berarti Cira hari ini mewakili Kalimantan Timur untuk ajang Putri Hijab Fluencer Kaltim 2022. Iya. Kapan dipilihnya? Ini kan teman-teman perlu tahu nih kan. Iya. Kapan dipilihnya dan bagaimana penilaiannya dan berapa orang yang ikut kemarin? Baik, membahas tentang provinsi dulu ya. Pada tingkat provinsi itu ada sekitar 22 orang, 22 finalis, dan babak penyisiannya banyak Kak. Ada prakarantina, tugas-tugas, kemudian juga ada karantinanya, kemudian di grand finalnya. Penilaiannya juga sama, mengenai wawasan, attitude, utama attitude, kemudian juga pola pikir, kreativitas, dan lain-lain. Berarti Cira berhasil unggul dari 22 yang lain? Alhamdulillah. Waktu itu Cira mewakili kota atau gimana? Cira mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara. Mewakili Kukar, teman-teman Kukar harus didukung ini. Hari ini Cira bakal melaju ke pemilihan Putri Hijab Fluencer Indonesia 2022. Kapan dan bagaimana cara dukungnya? Untuk kalian, Cira mohon doa dan dukungan terbaiknya. Karena Cira akan melaju ke tingkat nasional di tanggal 23 sampai 26 di bulan November nanti. Untuk grand finalnya di 25 Kak. Gimana cara dukungnya? Cara dukungnya berdoa sebanyak-banyaknya. Nanti ada fast track untuk tiket. Apakah akan ada voting? Ada voting. Di Instagram atau di mana biasanya? Melalui link nanti Kak. Pantengin Instagramnya Cira berarti ya? Di mana Cira Instagramnya? Di @cira.rhmdni. Nanti di sini ya, Editor tolong bekerja di sini nanti. Nah, itu dilakukannya di mana nanti pemilihan yang tingkat nasionalnya? Di Jakarta. Di Jakarta. Cira persiapannya apa aja Cira? Untuk saat ini Cira lagi persiapan wawasan ya. Terus juga ada tugas-tugas online yang dikasih. Ada tugasnya? Ada tugas-tugasnya, kemudian mengikuti kelas influencer dan juga lagi aktif untuk berkolaborasi di kegiatan sosial. Luar biasa. Kalau wawasan apa sih sebenarnya yang dicari atau yang Cira persiapkan wawasan? Untuk wawasan, membahas wawasan tuh luas ya Kak. Luas, Cuman karena kita meliputi Putri Hijab Fluencer, otomatis bagaimana cara kita generasi muda menyikapi dan juga beriringan untuk menjadi influencer
atau inspirasi bagi generasi kita juga. Oke. Gitu. Kuliah ya? Kuliah. Ganggu nggak waktunya sama kuliah? Nah, ini sebenarnya yang menarik ya. Gimana Karena tuh? Cira adalah mahasiswi jurusan pariwisata, apalagi tingkat akhir. Oke, lagi tingkat akhir. Iya, lagi tingkat akhir. Membagi dua fokus itu sangat sulit. Sulit ya? Sulit sekali. Jadi dengan niat dan juga usaha pasti bisa sih. Oke, joki-joki skripsi jangan komen ya. Udah lagi skripsi berarti ya? Udah sidang sih. Oh, udah sidang. Lagi revisi. Oke, kita doakan aja mudahan lancar ya. Amin. Nah, kalau kita ngomongin tentang hijab itu kita nggak bisa terlepas dari nyinyiran, sindiran orang-orang di luar sana yang ngapain sih pakai hijab gitu. Kalau ada orang yang nanya kayak gitu, Cira bakal jawab apa? Kalau ada yang nanya gitu ya, Cira bakal jawab pelan-pelan mungkin karena mungkin pemahamannya belum sampai di kita. Nyinyir dan nyinyir itu Indonesia banget. Iya. Itu budaya kita itu. Iya, budaya kita. Kalau nggak nyinyir bukan Indonesia. Ketika Cira ditanya begitu, mungkin akan ada jawaban dari tujuan Putri Hijab. 2 poin. Apa itu? Gerakan perubahan dan gerakan istiqomah. Gerakan perubahan, nah ini bagaimana cara Cira menyikapi nyinyiran, mungkin dengan cara menginspirasi, tetapi tersirat dengan arti nggak langsung nguruin gitu ya? Nggak langsung di depan orang, mungkin di belakang, mungkin dengan cara Cira menginspirasi dari attitude mungkin, motivasi dan lain sebagainya, mereka tergerak hatinya untuk ikut berhijrah menggunakan hijab. Terus gerakan istiqomah, gerakan istiqomah bagaimana caranya konsisten dengan memakai hijab. Nah itu dia. Karena Kak gini ya, tanpa dipungkiri sekarang zaman semakin melaju ya, banyak model-model hijab yang di luar sana nggak sesuai dengan syariat. Kupingnya masih terlihat, rambutnya masih terlihat, ada yang modelan kayak Masya and the Bear. Iya. Penutup kepala ya. Menutup kepala, hijab, tidak menutup leher. Ya itu sebenarnya sih Kak. Oke, jadi ada hijab Masya and the Bear ya memang ya. Emang ada yang kayak gitu ya. Oke, dan di luar sana juga ada ya influencer hijab yang pakai hijab dalam kurun waktu tertentu, nanti lepas lagi, pasang lagi gitu. Itu kalau Cira nilai gimana tuh yang kayak gitu-gitu? Itulah tujuannya gerakan istiqomah. Gerakan istiqomah. Memang ketika istiqomah apa artinya? Istiqomah tetap konsisten, tetap konsisten, terus tetap pada niat kita. Siap. Nah, Cira kan tadi kita tarik ke belakang lagi ya. Itu kan selama 2012 sampai 2022. Tadi kan Cira bilang salah satu kendalanya adalah yang nggak nyamannya adalah ketika masuk di industri, ada beberapa industri yang tidak menerima. Nah, kalau cerita-cerita masa kecil, waktu usia-usia SMP, SMA itu kan pasti ada gejolak dalam hati untuk, lihat teman-teman nih kayaknya cakep-cakep nih, rambutnya di bleach gitu-gitu ya. Cira kepikiran gitu nggak? Kepikiran. Nah, gimana cara untuk konsistennya tadi ya? Untuk istiqomah tadi. Dari orang tua. Kebetulan orang tua Cira itu galak. Kalau nggak galak, saya nggak bisa seistiqomah sekarang. Oke. Jadi mungkin ada memang hati, aduh pengen banget nih rambutnya di-bleaching gini-gini. Tetapi ada caranya. Gimana caranya? Jadi wanita itu merias diri bukan hanya untuk menarik lawan jenisnya, tetapi di kamar kita juga bisa merias rambut. Tetapi itu ada kepuasan sendiri Kak. Jadi kita tetap istiqomah. Tapi kalau keluar tetap pakai hijab ya? Tetap pakai hijab seperti itu. Untuk konsumsi pribadi. Gitu. Bukan untuk dipamer-pamerin. Tidak. Itu dia teman-teman. Kalau cerita-cerita tentang ditarik-tarik hijabnya, pernah nggak gitu Cira? Pernah. Karena kan di zaman SMP tuh zamannya nakal-nakal ya, betul. Masih bocil, jadi tuh sering ditarik-tarik terus kelepas. Jadi mungkin kita ya yang harus tegas. Misalnya kalau ditarik, tolong dong jangan ditarik, ini jilbab loh. Terus kasih penjelasan. Penjelasannya lebih baik lagi, nadanya mungkin tegas awal tapi belakangnya di akhir, harus lebih halus. Karena kita seorang wanita. Betul, dia duduk gitu loh, tahan loh dari tadi loh. Susah loh, saya aja kram ini duduk begini loh. Nah, tadi kan kalau misalnya di luar sana itu kan pekerjaan, kemudian juga berkomunikasi dengan orang-orang yang
tidak semuanya beragama Islam, tidak semuanya menggunakan hijab. Bagaimana Cira memposisikan diri? Misalnya kan tidak mungkin nih, Cira punya mood baik terus, ya kan? Tidak selamanya posisi di hati itu lagi bagus selamanya gitu. Gimana Cira menjaga supaya tetap good attitude ketika sedang berkomunikasi dengan orang di luaran? Kalau dari tips Cira ya, gini Kak, kalau misalnya kita udah suges dalam hati, tetap menjaga attitude meskipun itu situasinya tidak baik, kita akan tetap baik Kak. Jadi pancaran mata itu berbicara sebenarnya. Jadi kita harus suges diri, harus tetap attitude karena memang yang paling utama adalah attitude. Gitu, attitude penting ya. Attitude sangat penting. Soalnya kan banyak yang bilang gini, percuma pakai hijab, misalnya gitu ya. Suka gitu kan ya. Percuma pakai hijab gitu. Tapi masih ngomongin orang gitu. Cira suka ngomongin orang? Gimana kalau ini kan tadi bilangnya influencer juga ya, artinya berkomunikasi di media sosial yang tentu saja orang-orangnya tidak bisa kita duga. Benar. Nah, Cira pernah bagaimana Cira memposisikan diri di media sosial? Apakah kan ada nih, saya lihat influencer itu yang postingannya itu tentang dakwah Islam aja gitu, nggak ada foto dirinya, bisa nggak boleh pasang foto wajah. Nah, Cira gimana? Nah, untuk ini menarik ya pertanyaannya. Mungkin mewakili pertanyaan teman-teman juga di sosial media. Nah, itu dia, betul. Nggak, karena ini Kak, kita kan memang di generasi milenial. Semuanya dakwah itu nggak juga. Sebenarnya dakwah itu kan memang kita bisa dengar pribadi, menyampaikan dakwah tuh pahala, tapi mungkin bisa melalui WA. Kalau di sosial media mungkin kita bisa selingi, karena generasi kita memang generasi yang tidak monoton, gitu Kak. Jadi masih tetap fashionable, masih tetap mengikuti generasi peradaban. Kayak Cira nih tetap fashionable ya, tetap fashionable, bajunya sama celananya matching, hijabnya gitu ya. Nah, itu Cira dapat inspirasi dari mana? Selain artis tadi itu, siapa namanya? Jihan. Selain itu dari mana? Inspirasi fashionnya? Kalau inspirasi dari fashion pribadi ya, dari teman-teman kakak-kakak PHI, terus juga ada beauty blogger, tapi memang yang Islam. Siapa? Boleh sebutin siapa? Untuk di Putri Hijab ada Kak Amel dan Kak Ayuta. Terus juga kalau di beauty vlogger untuk di sosial media ada Kak Siren Sungkar. Ada juga Kak Claudia Cynthia Bella. Nah, itu dia. Ini mungkin buat teman-teman juga yang berhijab ya di luar sana bisa diikutin nih. Jadi ngelihat juga keluar ya. Jangan cuman pakai yang dia mau aja gitu. Benar. Dan yang penting harus sesuai syariat Islam. Benar. Nah, gimana Cira berkonsultasi dengan orang khusus kah, dengan ustaz kah, atau dengan orang tua, atau gimana? Ini sesuai syariat nggak sih? Gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kalau kita mau cari ini sesuai syariat, bukan sih, kan sekarang kita ada bahasa otodidak. Kita bisa searching, karena sosial media sekarang itu luar biasa kan Kak. Ilmu kita bisa dapat di situ. Untuk sekadar sharing masalah syariat juga bisa dengan teman-teman. Seperti itu. Jadi harus tetap bertanya gitu ya, jangan puas sama diri sendiri. Gitu ya. Nih sama satu lagi Cira, ada fenomena di luar sana ini saya ngelihat sebagai seorang awam ya, sebagai seorang awam yang nggak ngerti gimana sih sebenarnya cara memakai hijab yang baik dan benar. Di luar sana banyak sekali teman-teman yang menggunakan hijab, tapi mohon maaf, saya dulu agak susah ngomongnya. Bajunya ketat, kemudian dancing di platform itu ya, yang T itu ya. Itu. Nah, itu Cira ngeliatnya gimana? Apakah Cira juga melakukan hal yang sama atau enggak? Atau gimana menurut Cira? Kalau dari Cira pribadi ya Kak, untuk masalah seperti itu memang sensitif. Tetapi dari diri pribadi lagi, gimana caranya kita pakai hijab itu tidak ketat, mungkin bajunya mungkin agak lebih gimana gitu, nggak yang nggak menampakkan bentuk tubuh seperti itu. Mungkin kalau orang lain ya udah nanti dia ada waktunya sendiri. Siap. Tapi kan dengan begitu kan ini jujur-jujuran aja ya, bahasa jujur-jujuran aja adalah ketika dia menggunakan pakaian seperti itu. Ini kalau kita bicara di sosial media pasti akan mendapatkan perhatian lebih banyak. Iya. Iri nggak Cira sama yang kayak gitu-gitu?
Kalau dari gue bisa nih kayak gini gitu. nggak iri. Enggak ya? Ada caranya untuk kita branding diri sendiri. Oke. Gitu. Oke. Itu dia teman-teman ya. Tapi ini memang sesuatu yang agak cringe kalau diomongin, tapi faktanya begitu ya. Iya, benar. Begitu. Orang-orang juga, saya juga, ini kameramen juga kalau lihat yang bajunya berbentuk juga pasti senang gitu ya kan. Nggak dipungkiri ya. Nggak dipungkiri gitu. Saya juga mungkin kalau lewat-lewat itu pasti aku stop dulu gitu ya. Nah, kalau di Putri Hijab Influencer ini apakah juga diberikan pembekalan tentang hal-hal seperti itu atau enggak? Kalau di Putri Hijab Influencer itu pasti Kak. Karena dari CEO kami langsung itu menjelaskan gimana caranya kita tetap fashionable tapi nggak melenceng dari syariah. Nggak melenceng dari syariah. Mereka dipantau berarti? Cira dipantau. Oke, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan Cira apa selama jadi Putri Hijab Influencer ini? Untuk jadi kegiatan sosial sih Kak, lebih ke kegiatan sosial. Terus kita juga bisa collab di event-event, jadi Master of Ceremony, moderator, kemudian visit. Tapi kami fokus di endorsement. Oh, fokus di endorsement. Ya. Apakah ada gajinya? Pasti. Oh pasti, oke. Ini buat motivasi barangkali ya kan. Tahun depan mungkin teman-teman di Polnes, di Unmul, di IAIN, UIN, sorry, di UIN tertarik juga mau jadi Cira-Cira selanjutnya ya kan, menjadi Putri Hijab Influencer. Kalau mau gabung gimana caranya? Kalau mau ikutan? Kalau mau ikutan, tunggu di tahun berikutnya akan ada Putri Hijab Influencer Kalimantan Timur, pantengin aja Instagramnya. Nanti mungkin bisa melalui Instagram Cira. Itu setiap tahun akan ada Kak. Oh setiap tahun akan ada. Iya. Seleksinya berbayar atau tidak? Untuk seleksinya berbayar. Seleksinya berbayar, tapi nggak sampai mahal banget ya? Nggak nguras kantong. Nggak nguras kantong. Dan yang pasti memberikan ilmu juga. Ilmu, ada karantina gitu ya, diajarin. Oke, menarik. Saya penasaran dari tadi sama mahkotanya Cira itu ada artinya nggak Cira? Pasti. Nah, ini menarik nih. Apa nih? Boleh diceritain nih? Mahkota ini artinya hampir sama lah kalau dari persepsi Cira, hampir sama dengan hijab. Karena dari mahkota ini dilihat gimana cara kita berperilaku di masyarakat dan juga bagaimana kita berdampak positif di sosial media. Kemudian juga bagaimana cara kita menyampaikan, bersosialisasi seperti itu kan. Oh, oke. Berarti menurut Cira tanggung jawabnya berat nggak jadi Putri Hijab? Sangat berat. Sangat berat. Iya. Paling beratnya apa menurut Cira? Paling beratnya karena kita harus berdampak positif di masyarakat. Harus berdampak positif. Iya. Oke, dihitung berarti ya. Maksudnya apa nih yang udah saya lakukan? Iya, benar. Oke. Menurut Cira apa yang sudah Cira lakukan? Mungkin tambah disadari, memotivasi orang-orang di sekitar untuk pakai hijab dan juga berprestasi. Oh siap Pak Satpam coba dimotivasi suruh pakai hijab. Nanti saya singgah. Jangan ya. Nah Cira ini kalau misalnya di tempat umum kemudian menjadi seorang bisa dibilang sekarang udah jadi influencer ya. Cira gimana? Maksudnya ada berubah nggak dari Cira yang sebelumnya dengan Cira hari ini? Karena dari sebelumnya Cira memang terjun di dunia Instagram, endorsement, nggak ada Kak bedanya. Nggak ada bedanya. Oh oke. Jadi udah terbiasa dengan aktivitas gitu ya? Udah terbiasa ya. Kalau secara pembawaan di luaran gimana? Apakah ngerasa aku punya tanggung jawab sebagai Putri, itu gimana tuh? Nah kalau untuk di luaran ya, misalnya kita lagi ada event, itu sangat menggebu-gebu di hati Kak. Oh jadi, gitu. Aduh saya seorang Putri Hijab Influencer nih, jadi terus tetap attitude-nya harus dijaga, betul. Tanggapan orang tua gimana? Orang tua pasti bangga sih, karena di titik ini Cira bisa menjadi winner, karena nggak nyangka. Awalnya cuman suka foto-foto di Instagram dengan OOTD hijab. Ternyata ada pageant yang memang memanggil kita sebagai generasi muda itu menginfluencer gitu Kak. Dan pakai hijab. Tentunya. Oke, biasanya kan kalau di pageant-pageant yang lain, yang umum itulah, yang ada universe-nya itu, itu kan biasanya harus menggunakan pakaian-pakaian tertentu lah ya. Oke. Kalau di Putri Hijab Influencer ada sesuatu yang harus dipakai nggak misalnya? Pakaiannya misalnya, selain hijab ya tentunya ya. Ya kalau pakaiannya nggak ada
ini sih Nggak kalau ada di khusus putri ya? hijab. Iya, nggak ada yang khusus pakaian harus seperti ini, harus seperti ini. Hanya menyesuaikan syariat Islam. Misalnya aja. syariat Islam luar Iya. biasa. Dalam waktu ke depan akan ada proyek apa lagi, Cira? Mau ngapain aja dan yang sudah terjadwal apa aja? Proyeknya besar banyak sih. Oke, boleh ceritain lah salah satunya. Salah satunya ini pengen berbagi ke panti asuhan sih. Berbagi ke panti asuhan. Yang Mungkin ada jangka mau sponsor? Boleh. Boleh ke Instagram Cira ya. Ya. Terus kalau kegiatan-kegiatan di luar itu sehari-hari Cira ngapain selain kuliah? Nah, kalau sehari-hari biasanya Cira ngisi MC sih, MC wedding, lamaran, ya moderator juga. Oke. Emang punya ketertarikan di situ ya. Benar, ya. Kapan memulainya Cira? Dari tahun 2019. Oh, dari 2019. Ya. Apakah udah profesional atau masih Masih belajar. Masih belajar. Pasti masih belajar. Selain di Putri Hijab belajar khusus kah tentang public speaking? Iya. Di? Saya ikut webinar di Imadeka Tayasa. Oh, Bang Mada. Iya, muridnya Bang Mada nih ya ternyata ya. Oke. Dan menurut Cira sulit gak sih public speaking itu? Kalau dari Cira awalnya sulit sih. Awalnya sulit. Iya. Apa yang membuat sulit? Yang membuat sulit kadang bagaimana ya kita menyampaikan bahan, kadang ke distract gitu. Tapi makin kesini makin belajar sih. Makin belajar. Dan ada hubungannya nggak ketika Cira belajar public speaking dengan aktivitas di Putri Hijab Influencer ini? Pasti sangat erat hubungannya public speaking. Apa misalnya itu? Karena kita di dunia putri hijab itu kan berinteraksi juga di sosial media. Jadi harus ngomong gini harus ya ngomong, sama orang ya. gitu. Betul. Jadi ketolong ya. Ketolong banget. Ya. Oke. Tapi kalau yang Cira merasa ini nih yang menjadi keahlian Cira apa selain public speaking? Yang menjadi keahlian Cira mungkin karena di putri hijab itu ada yang namanya model make up, seperti itu kita dibayar Kak. Okay. Nah, dan show di panggung-panggung besar, mungkin itu keahlian Cira, catwalk. Oh, modeling. Modeling. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Ini kan kita lagi viral tentang Citayam Fashion Week. Cira kepikiran nggak suatu hari di Samarinda atau di Tenggarong ada kegiatan yang sama dengan pakai hijab? Ada karena kemarin di Brau baru, Brau Fashion Week. Juga ada Brau Fashion Week? Ada di Citra Niaga juga ada kan kemarin. Cira ada kepikiran di Kutai Kartanegara sih. Di Kukar ya? Iya. Oke, Pak Edi tolong disupport nih Pak Edi. Sudah ketemu Pak Edi? Belum. Belum ketemu Pak Edi. Rencana... Tolong yang nonton temukan beliau dengan Pak Edi. Oke, Cira sekali lagi boleh dipromoin bagaimana teman-teman cara mendukungnya. Dan barangkali kalau mau ada yang ikutan juga di Putri Hijab Influencer, gimana caranya? Silakan. Baik, untuk teman-teman, Cira mohon doa dan dukungan terbaik kalian. Nanti langsung cek Instagram Cira, akan ada Cira share untuk linknya, bagaimana cara fast track. Kemudian juga kalau mau ikut Putri Hijab Influencer, di tahun depan akan ada pemilihan juga Kak di tingkat provinsi dulu, kemudian top 3 akan melaju ke tingkat nasional. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Cira sudah mau berbagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan akan banyak. Saya sih berharap akan ada banyak Cira-Cira selanjutnya ya. Karena kan kalau misalnya cewek-cewek di Kaltim di Samarinda nih gini kan enak ya kan, adem ya kan. Gitu nggak pecicilan gitu. Oh ya, saya mengingatin dalam waktu dekat Koran Kaltim akan mengadakan banyak sekali kegiatan dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-16 di tanggal 22 November 2022. Tapi menuju ke sana akan banyak sekali kegiatan, jadi teman-teman terus pantengin akun Instagram korankaltim.com dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.